Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi ya. Kita akan melihat yang sedang dia alami saat ini, situasi dan kondisinya seperti apa seseorang yang kamu fokuskan. Seperti biasa, ini adalah general reading. Tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat ya yang sedang dia alami saat ini. Oke, nah di sini saya melihat ada energi dari Twin Flames. Sebentar. Oke, kita akan lihat situasi dan kondisi dia kali ini. Seseorang ini saya melihat pernah berdealing atau pernah terkoneksi sama kamu. Di sini seseorang ini memiliki hubungan yang sudah sangat dalam ya bersama kamu. Saya melihat dia pernah mengutarakan sebuah janji ya yang sepertinya mengikat kamu, yang sampai saat ini susah sekali kamu lupakan. Dan energinya saya merasakan ada ketidakbaikan. Mungkin hubungan kalian di sini sudah mulai renggang atau bahkan sudah ada yang putus hubungan, putus komunikasi ya. Di sini sepertinya kamu butuh sekali ungkapan dari dia atau sebuah pengakuan ya. Memang selama ini dia bersalah ya, atau apa yang kamu pikirkan, apa yang menjadi prasangka buruk kamu di sini memang beralasan. Karena saya merasakan memang kehidupannya kali ini cukup banyak sekali kesulitan ya. Saya melihat seseorang ini mungkin backgroundnya dulu pada saat dia berdealing sama kamu atau terkoneksi sama kamu di sini, dia pernah menghadirkan energi orang ketiga ya. Ada sesuatu hal yang dia lakukan sama kamu sehingga membuat kamu merasa bahwa kehidupan kamu sangat terpuruk. Kamu tidak bisa melihat orang lain lagi ya. Yang kamu cintai adalah dia. Dan kamu seperti mendedikasikan hidup kamu hanya sama dia. Sehingga kamu temakan dengan omongannya, dengan janji-janjinya ya. Dan kamu merasa bahwa memang dia memiliki cinta yang tulus. Ternyata di belakang kamu dia memiliki sesuatu hal yang disembunyikan ya. Salah satunya ya, dia bertahun-tahun mungkin membohongi kamu karena dia memiliki pasangan lain. Atau yang sudah menikah, pasangan kamu menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan kamu atau tanpa persetujuan kamu di sini. Dan saya melihat kehidupannya setelah kamu memilih untuk mundur, ada banyak hal yang mengejar dia. Ya, ada sesuatu hal yang mungkin di sini menjadi energi yang tidak baik di hidupnya ya. Dan saya merasakan banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin membuat dia semakin merasa terpuruk ya, semakin merasa bahwa kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang tidak dia inginkan, terutama setelah dia berpisah dari kamu ya. Nah, kehidupannya di sini ada karma ya. Karma yang harus dia jalani, sesuatu hal yang memang di sini sudah tabur tuai ya. Kalau saya melihatnya, kehidupan ini tidak akan lepas dari tabur tuai yang sudah kita lakukan, yang sudah kita terima ya. Di sini akan ada suatu balasan, akan ada suatu kejelasan yang mungkin akan sangat menyakitkan untuk kita jalani, dan itu harus dihadapi karena memang itu sebuah pilihan. Dan ketika seseorang dari masa lalu kamu ini atau seseorang yang pernah terkoneksi sama kamu ini ya, memutuskan untuk pergi meninggalkan kamu dan akhirnya memilih ya selingkuhannya mungkin di sini, atau seseorang yang dia fokuskan di sini ya, dan akhirnya ya semua ada imbas. Apalagi mungkin yang sudah menikah ya, ada suatu ikatan suci pernikahan yang dia hianati di sini. Kalian dipertemukan atau diikat dengan sesuatu hal yang sangat sakral ketika ya ada suatu energi yang dia hianati, akhirnya ya dia mengkhianati apa yang sudah dia
janjikan kepada Tuhan untuk mungkin mencintai kamu, untuk membersamai kamu dalam keadaan apapun ya, dia mengkhianati itu semua dan dia lupa ya, kamu adalah seseorang yang menemani dia dari titik terendah kehidupan dia sampai mungkin saat kamu masih terkoneksi dia sedang berada pada titik puncak kesuksesan, terutama dalam hal karir di sini ya. Di sini seperti saya melihat kamu dibuang seperti sampah ya, seperti tidak ada gunanya lagi, seperti tidak ada kebaikannya lagi di hidup dia. Dia berubah sangat drastis di sini ya, sampai kamu tidak mengenali apakah dia seseorang yang memang sangat kamu cintai ya. Di sini kehidupannya mengalami sebuah perombakan ya, dan saya melihat ini seperti ada jeratan ya, ada suatu energi yang tidak baik yang sepertinya membersamai dia, sehingga mungkin dari awal kamu bertemu, berkenalan sampai kamu berkomitmen atau ada yang menikah di sini, kamu mengenal dia adalah seseorang yang baik, seseorang yang mungkin tidak akan menyakiti perasaan kamu, namun semuanya berubah ketika mungkin dia diuji dengan harta, diuji dengan tahta, ya. Dan terakhir ya, dia tidak bisa bertahan dalam sebuah hubungan yang sah sama kamu ya. Dia menghadirkan energi orang ketiga di sini ya, dan semuanya menjadi pembelajaran yang sangat berharga ya, terutama di hidup dia. Dan di sini saya melihat kondisinya sangat mengalami sebuah perubahan ya. Jadi setelah kalian mungkin tidak terhubung, ada banyak cerita keindahan ya, kemesraan dia dengan seseorang yang dia fokuskan, namun ternyata itu sepertinya melihat keadaan ini masih sementara ya. Dia dikejar-kejar dengan sesuatu hal yang menghimpit dia, entah ini hutang piutang atau permasalahan ya, bisa jadi dia ditipu orang atau dia yang menipu orang di sini ya. Banyak hal-hal yang mungkin di sini membuat kehidupan dari dia ya, yang dulunya merasa hidupnya tercerahkan ya dengan upaya serta kerja keras dia tidak sepertinya memikirkan bahwa ada kamu yang selalu mendampingi dia, selalu memberikan yang terbaik pelayanan ke hidup dia. Dan ternyata dia sepertinya merasa energi ego atau energi akunya di sini lebih besar, sehingga dia merasa kesuksesan dia ya hasil kerja keras dia sendiri. Dia tidak pernah menghargai kamu, tidak pernah sepertinya melihat bahwa kamu adalah seseorang yang selalu mendampingi dia dalam keadaan apapun ya. Sehingga di sini saya melihat kesuksesannya akhirnya membunuh dia sendiri atau menghancurkan dia sendiri di sini ya. Selanjutnya di sini saya melihat ada sesuatu hal yang dia sepertinya lupakan bahwa semua yang dia dapatkan itu pemberian Tuhan ya. Di sini dia sangat jauh ya, yang dulunya mungkin dia rajin beribadah, yang dulunya mungkin dia selalu bersedekah, semenjak ya dia diuji dengan hartanya, kesuksesannya, dia lupa. Sehingga di sini saya merasakan banyak sekali perubahan ya, yang sepertinya membuat dia menjauh dari Tuhan ya. Dan ini adalah pengaruh lingkungan. Mungkin dia bertemu dengan seseorang yang tidak baik, dan akhirnya ya di sini kehidupannya berantakan ya. Dia lupa rezeki yang dia dapat ini semuanya bersumber dari Tuhan. Ketika Tuhan mengambil atau mencabut segala nikmat yang dia dapatkan ya, di sini harus ada sebuah perubahan dan kesadaran bagi diri dia ya. Dan saya melihatnya dia mengikuti di sini jalan setan ya, lingkaran setan. Dan saya melihat banyak sekali hal-hal yang tidak baik ya. Dan kali ini memang saya melihat dia lepas kendali ya, lepas kendali, banyak sekali obsesi, dan dia memikirkan duniawi saja ya, sehingga memang dia melupakan Tuhan dia siapa, yang memberikan nikmat itu siapa ya. Dan dia melupakan orang-orang yang menemani dia dari titik terendah dia, termasuk kamu yang menjadi pasangan sah dia pada saat itu ya. Dia memilih seseorang yang mungkin lebih dari segala hal ya menurut dia dibandingkan kamu di sini. Dia pergi bersama selingkuhannya, dia sepertinya merasakan hidup bahagia, namun ini ternyata sementara ya. Dan saya melihat kali ini keadaannya sangat kesulitan, terutama dalam hal ekonomi di sini ya. Dan saya merasakan apa yang menjadi keinginan dia ya kali ini mungkin tidak bisa dia dapatkan.
perlahan-lahan semua yang dia miliki di sini hilang, semuanya hancur. Dia kembali di titik nol ya. Jadi mungkin di sini apa yang menjadi harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki seketika hilang, dan kehidupannya di sini semakin terpuruk ya. Jadi mungkin dia terlilit hutang atau bahkan kehidupannya perlahan-lahan ya mengalami kehancuran ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang datang kepada dia, apapun yang sudah dia lakukan, terutama mungkin kezoliman ya. Saya melihat di sini energi kamu yang terlihat sangat jelas, energi kezoliman yang terjadi dan keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi ya, kehidupan kamu terpuruk di sini ya. Apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu planningkan hancur, dan banyak yang datang kepada dia, kesulitan ya, ujian ya, dan dia mungkin tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dan kali ini kehidupannya sangat mengalami sebuah kehancuran. Kalau saya bisa mengatakan ini kehancuran. Dan di sini ada King of Swords. Apa yang sudah dia lakukan ya, energi dari seperti kehidupannya, karirnya mungkin di sini ya, yang sudah dia lakukan akhirnya hancur seketika, dan sampai saat ini dia belum menyadari bahwa selama ini ya dia sudah salah jalan. Dia memiliki atau memilih suatu jalan yang sepertinya akhirnya menghancurkan dia ya. Dan saya merasakan ini adalah momen di hidup dia yang memang harus sangat dia renungkan setelah apa yang terjadi. Tuhan angkat derajat dia, dan Tuhan pula yang sepertinya mengembalikan dari mana dia berasal. Dan di sini energinya sangat menyedihkan ya, menurut saya sangat menyedihkan. Dan apa yang sudah dia dapatkan kali ini adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Ya, di sini saya melihat apa yang kamu lakukan, ya apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Ya, di sini karmanya berlaku. Ya, ketika mungkin kamu melakukan hal-hal yang buruk, ya keburukan itu yang kembali kepada kamu. Nah, inilah yang terjadi dengan dia saat ini. Inilah yang mungkin sedang menimpa dia saat ini. Jadi pembelajaran juga bagi dirinya kamu mungkin melihat kondisi dia kali ini. Apapun yang sudah kamu dapatkan ya, apapun yang sudah kamu alami, ujian mungkin seberat apapun itu, ya kamu harus lebih ikhlas ya. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Ya, mungkin Tuhan memberikan cerita ini sama kamu ada maksud dan tujuannya ya. Dan kamu sepertinya lebih ke arah menghapus semua kenangan. Dan ini adalah sebuah proses ya yang memang harus kamu hadapi. Dan dia saat ini sedang berusaha untuk lepas dari permasalahan yang menjadi ketakutan dan kecemasan dia ya. Kehidupan dia kali ini penuh dengan ketakutan, kebingungan. Dia bingung bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dia ya. Dan banyak hal yang mungkin dia salahkan di sini. Dia seseorang yang playing victim juga kalau saya melihatnya, karena mungkin pada saat dia sedang sangat dimabuk asmara dengan seseorang yang mungkin membersamai dia ya, seseorang yang dia hadirkan energi orang ketiga di sini. Saya melihat dia merasa bahwa itu adalah yang terbaik untuk dia, dan dia mengambil suatu keputusan besar ya, yaitu meninggalkan kamu demi seseorang yang baru saja hadir di hidup dia. Dan ternyata kehidupan dia hancur ya diakibatkan oleh orang ketiga ini ya. Ternyata orang ini tidak baik, ternyata orang ini yang menjadi sumber permasalahan di hidup dia. Dan cintanya yang begitu dalam akhirnya ya menghancurkan dia. Dan di sini juga dia melihat ya, ada suatu perasaan yang dia lihat di sini. Ternyata selama ini kamu adalah seseorang yang memang benar-benar mencintai dia tanpa syarat. Kamu adalah seseorang yang mungkin membersamai dia dari titik terendah dia sampai dia sukses, dan kamu tidak mengharapkan apapun, imbalan apapun mungkin di sini ya. Dan saya merasakan banyak sekali hal-hal yang akhirnya menyadarkan dia pada saat dia merenung atau pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang pernah terkoneksi sama kalian dulu ya, dan menceritakan keadaan kamu yang sekarang dengan dia. Ya, kamu mulai dalam kehidupan yang lebih baik di sini. Dan saya merasakan
ada sebuah penyesalan ketika dia mengetahui kebenarannya, ketika dia merasakan hal-hal yang tidak baik ya di hidup dia, dan kamu sudah lebih ikhlas kali ini ya. Akhirnya kamu mendapatkan suatu kebenaran yang terungkap ya. Jadi mungkin keterpurukan kamu harus segera kamu akhiri ya, karena mungkin seseorang yang sudah menyakiti kamu di sini sudah mengalami suatu karma ya, karma yang memang sudah diperuntukkan untuk dia. Jadi tanpa kamu membalas apapun ya Tuhan sudah membalasnya. Jadi di sini saya melihat atau menangkap energi di mana kamu harus lebih menikmati hidup kamu saat ini. Ya, kamu harus lebih bersenang-senang. Kamu harus lebih meyakini bahwa ada hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kamu. Dan Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Dan kali ini kehidupan kamu akan jauh lebih baik ya, kamu rasakan. Dan dari permasalahan ini juga kamu diberikan sebuah kekuatan, sumber kekuatan yang baru. Kamu lebih sepertinya mengalami suatu proses di mana ada kamu lebih mengantisipasi ya, mengantisipasi ke depannya seperti apa ya, mungkin apa yang kamu hadapi akan lebih ringan ya, karena ada banyak hal-hal yang buruk yang sudah kamu lewati ini ya, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Oke, kita akan melihat energi yang hadir ya. Kali ini ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Cancer, dan Leo. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.